Hai semua, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat, terutama terkait dengan klaim atas wilayah Ambala. Malaysia, yang merasa mendapat dukungan dari Inggris, terus bersikeras mengklaim wilayah tersebut. Bahkan, warga mereka seringkali melintasi perbatasan Indonesia tanpa izin, terutama untuk melakukan pencurian ikan. Dalam sebuah sidang parlemen baru-baru ini, seorang anggota DPR Malaysia secara lantang menyatakan bahwa negaranya tidak perlu meminta maaf kepada Indonesia atas insiden penembakan pekerja migran. Pernyataan ini semakin memperkeruh hubungan kedua negara, mengingat Indonesia telah lama memperjuangkan kedaulatannya di wilayah tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, bagi Anda yang mencari alat-alat menarik, saya sudah sertakan link di bawah agar bisa dicek out. Selain konflik di Ambalat, penyelundupan barang terlarang dari Malaysia ke Indonesia juga menjadi perhatian serius. Salah satu kasus yang mencuat adalah penyelundupan barang bukti seberat lebih dari 10.000 gram yang berhasil digagalkan oleh pihak berwenang Indonesia. Barang tersebut diketahui dikirim melalui jalur laut dan diamankan di sekitar Pulau Tokong. Operasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Narkotika Nasional, Intelijen Negara, hingga kepolisian dan bea cukai. Fakta bahwa barang tersebut berasal dari Malaysia semakin memperkuat dugaan adanya jaringan penyelundupan lintas negara yang harus segera ditindak. Di sisi lain, ketegangan di perairan Indonesia juga meningkat akibat aktivitas kapal pukat harimau asal Malaysia yang berulang kali memasuki wilayah laut Indonesia tanpa izin. Kapal-kapal tersebut tidak hanya mencuri ikan, tetapi juga kerap menghindari penangkapan dengan melarikan diri ke perbatasan. Pihak berwenang Indonesia terpaksa mengambil tindakan tegas, termasuk dengan melakukan penembakan peringatan dan pengejaran. Beberapa kapal berhasil dihentikan, dan mesin mereka dimatikan untuk kemudian ditarik ke pangkalan militer terdekat guna diproses lebih lanjut. Tindakan ini diambil sebagai upaya menegakkan hukum di perairan Indonesia dan melindungi sumber daya laut yang menjadi hak bangsa. Pernyataan provokatif dari pihak Malaysia semakin memperburuk hubungan kedua negara. Beberapa tokoh di Malaysia bahkan menyerukan kesiapan untuk berperang dengan Indonesia. Sebuah pernyataan yang dianggap tidak pantas dalam diplomasi antar negara. Situasi ini semakin diperumit dengan isu-isu lain seperti Laut Cina Selatan dan kepemimpinan Malaysia di ASEAN. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan luar negeri Indonesia harus tetap mengutamakan ketegasan tanpa meninggalkan prinsip diplomasi. Hubungan dengan negara-negara ASEAN lainnya, termasuk Filipina, Vietnam, dan Singapura, juga perlu dikelola dengan bijak agar kawasan tetap stabil dan damai. Menghadapi berbagai ancaman ini, Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah telah memperketat pengamanan di perbatasan, mengerahkan kapal perang, serta meningkatkan kesiagaan pasukan militer. Kedaulatan negara menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar. Selain itu, rakyat Indonesia juga semakin sadar akan pentingnya mempertahankan wilayahnya dari ancaman eksternal. Dengan semangat persatuan dan ketahanan nasional yang kuat, Indonesia siap menghadapi segala bentuk provokasi dan tetap teguh menjaga kehormatan bangsanya di kancah internasional.